Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kebugaran jasmani sangat erat kaitannya dengan aktivitas fisik. Kebugaran jasmani sering disebut dengan kesegaran jasmani, yaitu kemampuan seseorang untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti, dan dengan sisa tenaga yang dimiliki masih dapat menikmati waktu luang. Kebugaran jasmani memiliki komponen atau unsur kebugaran yang secara umum dibagi menjadi dua, yaitu komponen kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan, antara lain kekuatan, kelenturan, daya tahan otot, dan daya tahan aerobik. Komponen kebugaran yang berkaitan dengan keterampilan antara lain koordinasi, kelincahan, kecepatan, daya otot, keseimbangan, ketepatan, dan kecepatan reaksi. Komponen-komponen kebugaran tersebut adalah penentu derajat kondisi setiap individu. Seseorang dikatakan bugar apabila mampu melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan optimal, tanpa ada rasa lelah yang berlebihan. Aktivitas fisik yang dilakukan secara terstruktur sering disebut latihan kondisi fisik. Selain dapat meningkatkan kebugaran jasmani, juga merupakan program pokok dalam pembinaan siswa untuk berprestasi dalam suatu cabang olahraga. Berikut ini adalah manfaat latihan kondisi fisik. Yang pertama adalah mencegah penyakit jantung, mencegah diabetes atau penyakit gula, mencegah obesitas atau kegemukan, dapat menurunkan tekanan darah tinggi, menurunkan resiko penyakit kanker, dan Pada video sebelumnya kita sudah membahas pengertian kebugaran jasmani. Kali ini kita akan membahas komponen-komponen kebugaran jasmani. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Kekuatan adalah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban ketika melakukan suatu aktivitas fisik. Contoh latihannya adalah push up, back up, sit up, pull up, squat, lunge. Olahraga yang membutuhkan kekuatan yang baik antara lain tolak peluru, lontar martil, dan angkat besi. Selanjutnya yang kedua adalah daya tahan atau endurance. Daya tahan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik dalam waktu yang relatif lama secara efektif dan efisien. Daya tahan juga dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk menggunakan sistem kardiovaskulernya dengan efektif dan efisien. Bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan daya tahan antara lain fartlek, interval training, lari 12 menit, lari 2,4 km, cross country, renang, dan bersepeda. Olahraga yang membutuhkan tingkat daya tahan yang tinggi yaitu lari jarak menengah sampai lari jarak jauh. Yang ketiga adalah muscular power atau daya otot. Daya otot adalah kemampuan seseorang untuk memaksimalkan kekuatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Contoh latihannya antara lain vertical jump, front jump, side jump. Daya ledak ini sangat penting ketika seorang atlet akan melakukan start atau tolakan saat melakukan lompat jauh. Selanjutnya, kecepatan atau speed. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Kecepatan ini sangat dibutuhkan oleh atlet lari jarak pendek atau seorang sprinter. Yang kelima adalah kelenturan atau flexibility. Kelenturan adalah keleluasaan pergerakan otot-otot tubuh, khususnya persendian, terhadap penyesuaian gerak yang dilakukan. Olahraga yang membutuhkan tingkat fleksibilitas yang tinggi antara lain senam lantai dan senam ritmik. Yang selanjutnya adalah kelincahan atau agility. Kelincahan adalah kemampuan mengubah secara cepat arah tubuh atau bagian tubuh tanpa mengalami gangguan pada keseimbangan. Contohnya adalah bulu tangkis, tenis, serta olahraga bergu lainnya seperti sepak bola, basket, dan bola voli. Yang ketujuh adalah koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang untuk menyatukan gerakan tubuh yang berbeda ke dalam satu gerakan yang efektif. Yang kedelapan adalah keseimbangan atau balance. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mengendalikan organ dan syaraf otot sehingga bisa mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Yang kesembilan adalah ketepatan atau akurasi. Akurasi adalah kemampuan dalam mengendalikan gerakan sesuai dengan sasaran. Olahraga yang membutuhkan tingkat akurasi yang tinggi antara lain panahan. Selanjutnya yang terakhir adalah reaksi. Reaksi adalah kemampuan seseorang dalam menanggapi rangsangan atau stimulus yang diberikan orang lain.